Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan urat tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata, penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas
dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, "Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara,
Puji Tuhan kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online ini. Mari satukan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika pada kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah online ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biarlah berkat mujizat-Mu boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap puji-pujian ini ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus meninggikan Engkau, Raja dari segala Raja. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari kita siap-siap untuk memuji Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya, siap untuk memuji Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Biar segala puji syukur hanya untuk-Mu Tuhan. Katakan dari awal, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sekali katakan haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh menyembah Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kita.
naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu, Bapa, Bapa, Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Katakan pujian dari awal, Bapa, Bapa, Bapa. Syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Katakan dengan lembut. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Ku mengasihimu. Haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Yesus Tuhan.
Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Yesus. Biar segala pujian, segala syukur, segala kemuliaan hanya untuk-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas berkat, kasih setia, perlindungan-Mu kepada kami, jemaat-Mu. Tuhan, ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sama seperti kami juga sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Bapa, pada pagi hari ini kami hendak menyatukan hati berdoa buat bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Tuhan, terima kasih atas penjagaan-Mu buat Indonesia, penyertaan-Mu buat Indonesia. Kami sepakat hati untuk menghardik pandemi COVID-19. Diam dan tenanglah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sembuh. Semua manusia yang terpapar sakit penyakit akan sembuh. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyatukan hati untuk melawan roh-roh penyesatan, roh-roh penyembahan berhala, LGBTI, free sex, narkoba, kekerasan, terorisme di Indonesia. Biarlah enyah di bumi Indonesia ya Tuhan. Sebaliknya, kami lepaskan damai, sejahtera, sukacita, hujan pertobatan buat Indonesia. Engkau melawat generasi-generasi muda di Indonesia ya Tuhan. Generasi-generasi Yeremia biar bangkit rohnya ya Tuhan.
untuk berapi-api melayani Engkau seperti yang belum pernah terjadi. Biarlah Pentakosta ketiga terjadi mulai dari Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa Tuhan. Pentakosta yang terakhir dan terbesar akan terjadi ya Tuhan sebelum kedatangan-Mu menjemput kami di awan-awan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa sepakat hati untuk Gembala sidang kami yang kami kasihi, Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo beserta keempat wakilnya. Engkau berkati ya Tuhan, berikan kesehatan yang prima ya Tuhan, visi misi yang baru Engkau tetapkan ya Tuhan. Engkau berikan hati-Mu kepada beliau ya Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan apa bagi jemaat yang ada untuk kami lakukan di akhir zaman ini ya Bapa. Terima kasih buat gembala sidang kami. Kami juga berdoa Bapa buat Pak Hendro Basuki beserta keluarga besarnya ya Bapa. Berikan kesehatan yang sempurna buat Pak Hendro dan Ibu Ivang ya Bapa. Berikanlah visi misi yang baru yang Kau tetapkan di hati Pak Hendro untuk kami lakukan para jemaat-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau juga menilik keluarga besar Bapak Dion, wakil gembala kami beserta Ibu Rosa dan keluarga besarnya ya Tuhan. Kesehatan prima akan mereka peroleh yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah gembala dan wakil gembala kami memiliki kesatuan hati, bekerja bersama-sama untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa para pengerja-Mu di GBI Pos Pengumben ya Bapa. Engkau sudah memberikan bimbingan, Kau sudah memberikan penyertaan-Mu ya Tuhan, menjalani kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biarlah kami semua para pekerja lebih giat lagi bekerja ya Tuhan menjelang hari-hari terakhir ini ya Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa buat para jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang beribadah online ataupun tidak. Engkau yang tahu apa kebutuhan mereka ya Tuhan. Apabila mereka mengalami sakit penyakit, Engkau sudah melepaskan, Engkau sudah menyembuhkan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Apabila mereka berbeban berat, membutuhkan pertolongan Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar ya Tuhan bagi mereka semua Bapa di surga. Terima kasih buat para jemaat-Mu ya Bapa. Engkau sudah memelihara kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Hanya Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kemuliaan Tuhan Yesus memenuhi seluruh bumi ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat semua. Amin. Ikutin terus protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Saudara, saya percaya kalau laki-laki kita bebas, ya, bebas. Seperti sedia kala nanti. Walaupun mungkin ya pakai masker atau apa ya, tapi kita bisa lebih bebas lagi. Puji Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama buka Alkitab kita dari Matius 5. Matius 5 saya bacakan dari yang ayat 45 sampai 48 ya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa-Mu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?
Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi bacaan Alkitab tadi, ya, ayat Alkitab mengajarkan kita untuk bisa merendahkan hati, ya. Kalau kita merendahkan hati, kita nggak usah pikir siapa kita atau bagaimana, ya. Kita tinggalkan semua itu, karena di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan sendiri katakan lakukanlah seperti untuk Tuhan, ya. Jadi kita nggak usah sombong atau bagaimana, tapi percayalah, ya, bahwa apa yang kita lakukan semuanya Tuhan perhitungkan. Justru tadi dikatakan, karena itu berusahalah kamu sempurna, karena Bapa kita juga sempurna. Nah, saudara, memang Bapa kita yang penuh kasih, Bapa di surga yang penuh kasih itu, ya, kita tahu nggak seperti orang kalau bicara kasih, nanti orang banyak bilang kasih mana, gitu, ya. Kasih mana? Kasih duit. Bukan begitu maksudnya. Kalau ada orang yang datang bilang kasih mana lo Kristen, kasih duit gua, ya kan begitulah, ya. Karena Tuhan nggak mengajarkan kita bodoh, ya. Tuhan mengajarkan kita supaya cerdik, ya, cerdik, lulus, ya, cerdik dan lulus, cerdik seperti ular, lulus seperti merpati, ya. Jadi kita harus lakukan itu semua, saudara. Jangan kita takut malu dikatain orang-orang sono ngomong apalah. Sudahlah, kita gak dengar aja lah, daripada itu mengganggu kita punya konsentrasi kepada Tuhan, ya. Mengganggu kalau sudah itu, apalagi di saat pandemi ini juga bisa mengganggu kita punya imunitas. Jadi ya udahlah, biarin dia mau ngomong apa, bodo amat. Yang penting gua sama Tuhan baik, sama semua orang kita juga baik. Lu mau menghakimi, jangan sembarangan, ya. Kita nggak perlu, nggak perlu dihakimi. Hakimnya adil itu Tuhan Yesus nanti, ya. Jangan dipikir, kamu dihakimi, jangan benar-benar terpaku dengan kata-kata itu. Biarin saja, ya. Karena kasih itu, ya seringnya kita baca di 1 Korintus 13, ya, itu ayat 4 sampai 7 saya bacakan. Jadi kasih itu sabar, ya. Tuhan mengajarkan kita untuk kasih seperti Bapa kita kasih, ya. Tuhan Yesus penuh kasih. Kita juga kalau mengikut Tuhan Yesus, biar bagaimanapun kita harus seperti Tuhan. Mana bisa, Pak? Loh, ini seperti, bukan kita menjadi Tuhan. Ingat kata-kata ini, ya. Seperti Yesus. Yesus penuh kasih, ya. Kita juga penuh kasih juga. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Ya, pertama sabar. Jadi kalau orang belum ada kasihnya full, penuh, orang itu nggak sabar. Ya, jadi berikutnya dulu saya bacakan semua. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak, ya, mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini perlu kita lihat. Kasih kita yang Tuhan berikan pada kita yaitu kasih agape, ya, kasih agape. Ada banyak ya, kasih filia, kasih apa banyaknya. Tapi kita tahu sekarang karena kita bukan pelajaran PA, jadi ini adalah kasih yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan contohkan kepada kita, yaitu kasih agape, kasih Allah kepada kita. Ya, dikatakan juga di sini kasih itu yang pertama tadi apa? Sabar. Ya, sabar. Jangan nggak sabaran. Ya, kayak orang antri nggak sabar maunya ke depan. Nah, nanti ditanya, itu kan orang Kristen, kok main terobos, kok nggak mau ngantri? Nah, di situ kita namanya di situ jadi contoh yang nggak baik, ya. Apalagi ada orang yang kenal, itu kan orang Kristen, itu kan hamba Tuhan. Nah, jadi sabarlah, pasti. Kalau orang nggak sabar ketahuan nanti, ya. Mukanya gimana, santai aja, ya, santai aja, ya. Kasih itu murah hati. Kita itu harus murah hati. Pada siapa aja murah hati. Ada orang yang perlu kita tolong, ya. Kalau dia bilang pinjam duit gini-gini, kalau nanti pinjam itu buntutnya nggak baik. Saya juga ngalami sendiri sih. Ya, saya nggak maksud minjemin, tapi dia minta pinjam, akhirnya dia nggak enak juga. Ya, kalau kita yang pinjam dituntut-tuntut, orang minjem kita seenaknya. Lebih baik kalau memang mau kasih, ya kasih aja lah, ikhlas gitu aja. Jadi udah nggak dipikir-pikir lagi. Ya, itu. Jadi kita yang berikutnya tidak cemburu. Ya. Cemburu, iri hati, melihat orang, oh berkati Tuhan. Wih, dia begitu kok ya, Tuhan berkati. Padahal katanya ya jangan begitu dong, ya. Tuhan punya hitung-hitungan sendiri, ya. Jadi orang diberkati Tuhan yang mungkin dia ya kerjanya enteng, tapi duitnya banyak, rezekinya banyak, ya jangan cemburu lah, jangan iri hati. Ini cemburu di dalam kayak iri hati nih. Kalau rumah tangga suami istri, ya jangan cemburu. Gak percaya sama suami, doain. Gak percaya sama istri, doain. Tuhan Maha Kuasa. Amin. Berikutnya, ia tidak sombong. Jangan sombong. Tentang kaya, jangan sombong. Ingat, apa yang kita punya semua dari Dia. Ya, memang kita lahir bawa apa sih? Bawa emas sepokah? Enggak. Bawa apa? Dolar, duit apa? Enggak. Telanjang. Siapa yang memberi? Tuhan Yesus yang memberi. Dia yang mengadakan semua. Jadi apa yang kita punya itu dari Dia. Makanya kalau punya berkat, tanya dulu. Saya pernah ketiban berkat. Ya. Atau punya uang banyak karena jual rumah ini. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan, ini kan berkat dari Engkau, Tuhan. Buat apa ini? Ya, saya juga punya keinginan. Tuhan, beliin lagi ya. Jual rumah, beli rumah lagi. Dan bilang, jangan. Kita dengerin, Tuhan punya ngomong. Kita sudah bertanya, kita harus tanggung jawab. Apa yang Tuhan katakan, itu harus kita lakukan. Situ kita harus tahu. Kita sudah nanya, Tuhan tunjukin, lakukan.
Jangan dipikir, waduh, gua maunya ini, kok Tuhan suruh itu. Sudahlah, Tuhan memberi yang terbaik. Ya, saya lakukan, dan akhirnya ya saya sukacita aja. Karena satu, Tuhan, apa yang Tuhan katakan saya turutin. Kedua, wah, itu yang terbaik. Itu. Jadi begitulah. Kalau kita sedang ikut Tuhan, jangan hitung-hitungan lagi. Ya. Jangan hitung-hitungan lagi. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah suruh, ya udah jalanin aja. Semua itu nanti ujungnya baik. Percaya, Tuhan Yesus tidak pernah membawa anaknya menjadi yang tidak baik atau celaka. Tidak. Tidak ada. Karena Tuhan sendiri katakan apa? Rancangan kita di dalam Tuhan itu rancangan masa depan itu apa? Bukan kecelakaan, tapi masa depan penuh pengharapan sukacita. Amin. Jadi kita harus selalu di Yeremia 29 ayat 11 itu. Ya, katakan. Jadi kita harus paham mengikut Yesus, makanya harus baca Alkitab supaya kita tahu kalau ada orang yang ngajarin nggak bener, nah kita tahu lu salah tuh ngomong. Nah, tapi nggak usah menghakimi, biarin aja. Karena akhir-akhir ini ya memang sudah zamannya ya, banyak pengajaran-pengajarannya ya menyesatkan, yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati, menyenangkan telinga, dinina-bobokan. Tuhan gak pernah bilang kalau ikut Tuhan Yesus terus enak terus sampai nanti dipanggil pulang. Enggak. Yesus bilang pertama apa? Sangkal diri, pikul salib. Jadi saudara mau mikul salib harus menyangkal diri dulu. Kalau saudara langsung mikul salib, jadi akhirnya salibnya dilepas. Sangkal diri dulu, ya, baru kita bisa pikul salib. Dan kita yakin kalau kita pikul salib, hidup bersama Tuhan sampai pada waktunya, kita akan selamat. Dan apa yang Tuhan janjikan, surga yang mulia itu kita terima. Kesusahan seperti apa, kesulitan seperti apapun yang di dunia ini, bila dibandingkan apa yang akan kita terima, waduh, jauh sekali saudara, jauh sekali. Enaknya nanti kekekalan itu. Jangan mikirin yang sekarang begini-begini, udahlah percaya. Ya. Ini yang penting kita punya ya, apa yang Tuhan ajarkan ini ya. Ya, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita harus dituntut dan sopan ya. Dengan siapa kita sopan. Nah, melayani gak cari keuntungan diri sendiri, pikirannya hanya duit. Wah, melayani ke sana duitnya berapa sih? Nah, jangan. Saya pergi pelayanan kemana-mana, ya, keluar kota, pergi kemana-mana, naik pesawat apa semua. Gak dapat apa-apa pun saya sukacita. Paling dikasih kalau di daerah berapa? Ya, kadang-kadang 300, 200, ya terima saja, itu berkat. Ya, kita tinggal doain aja. Wah, 300.000 jadi 300.000 dolar, itu lagi itu ya $300. Iya berubah, percayalah ya. Tuhan cukupkan kita di dalam kehidupan ini, percaya. Saya alami. Saya berani ngomong karena saya alami. Ya, bukan ngomong dong. Jadi pendeta jangan cuma ngomong hebat, manis. Ya, jalani enggak? Saya jalani. Ya, saya alami semua. Itu. Jadi juga berikutnya, ia tidak
pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita bukan pemarah. Bisa marah? Bisa. Namanya masih hidup. Ya. Masih punya perasaan. Marah bisa. Tapi selesai. Kadang-kadang ya pernah sih ada orang yang bagaimana sehingga kayak menyinggung saya gitu. Waktu mau pulang dia ngomong, "Pak, maafin ya tadi ngomong gini." Sudah, nggak ada itu, nggak ada di sini, saya nggak ada. Ya. Buat saya keluar pintu rumah, keluar pintu gereja, keluar mana aja, udah balik badan, lalu buat apa? Simpen amarah, benci, dengki. Waduh, nanti numpuk di sini. Jadi penyakit. Loh, Pak, memangnya penyakit karena itu? Salah satunya dikarenakan menyimpan sakit hati, amarah. Ya, orang kalau ada sukacita, santai saja, ya, nggak usah. Orang bisa berbuat yang gimana sama kita, cuma ya lupakan saja, ya, lupakan saja. Karena kita tahu juga bahwa pembalasan itu bukan hak kita, tapi hak Tuhan. Jadi serahkan sama Tuhan aja. Amin. Ya, itu. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kebenaran pegang di atas segala-galanya. Ya, sekarang kalau ada orang, saya sering menemuin orang, Pak, ya cerita kayak Alkitab, sepertinya kayak mau ajak debat, Pak, gini. Dia bilang, ya, tapi nggak usah didebatin. Mau percaya syukur, enggak ya nggak apa-apa, orang paten. Ya, jadi nggak perlu gitu. Kalau debat, kalau nanya oke, tapi kalau debat, no, nggak bisa didebatkan. Ini sudah tertulis, sudah paten. Ya begini, mau percaya, ya ini, gitu loh, ya kan? Ya tidak menutupi segala sesuatu. Jadi jujur, ya, nggak bohong. Ada integritas, ya itu yang dibilang integritas, yaitu ada kesatuan, kepenuhan, juga jujur. Itu baru namanya integritas. Ya, kita, gereja kita sesuai apa yang dicanangkan Pak Niko, yaitu tahun ini tahun integritas. Ya, kita jalani saja. Percaya, semua itu ujung-ujungnya baik dalam Yesus. Amin. Ya. Berikutnya dikatakan juga orang itu, ya, jangan sampai, ya, gimana? Tekanannya di sini orang yang murah hati, ya. Amsal 11 ayat 17. Mari kita buka Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, ya. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi pengertiannya begini, lu berbuat baik, lu pasti akan menerima kebaikan. Pasti itu. Jadi kalau orang berbuat baik, gak usah dipikir-pikir lagi. Wah, ntar gua rugi untuk menolong orang. Jangan dipikirin. Mereka juga anak Tuhan, kita perlu tolong. Memang perlu ditolong. Tapi ya, kita harus punya hikmat. Kadang-kadang banyak orang yang main tepu-tepu. Ini zaman banyak orang yang, yaitu yang dibilang yang jahat lebih jahat, yang kudus lebih kudus. Nah, ini makanya kita harus paham, jangan sampai kita ini kena, ya saya sendiri yang pernah kena tepu pernah, ya, tapi ya nggak apa-apa, ikhlas saja. Akhirnya ya Tuhan
tolong Tuhan, tolong penuhin semua. Jadi yang saya alami sekarang itu merdeka sudah. Amin. Ya, jadi kenapa ya? Memang Tuhan izinkan. Mau apa lagi? Tuhan menguji kita. Kalau kamu dalam keadaan yang begini bagaimana? Ya inilah. Orang melayani Tuhan bukan di dalam hal yang enak saja sampai melayani Tuhan. Justru kalau keadaan kita nggak enak, ada yang sakit, ada yang mungkin dipanggil Tuhan, atau yang gimana. Jangan melayani Tuhan dulu dah. Lagi banyak masalah, nggak bisa mikir. Justru disitulah letak Tuhan menilai. Kamu kalau keadaan begini gimana ya? Ya, itulah kira-kira. Terus enggak? Nah, ini makanya kita perlu. Saya sudah alami. Belum lama kemarin ini juga. Tahun yang lalu, akhir-akhir tahun itu loh. Aduh. Ya, saya ceritakan bagaimana anak kena corona. Istri kena bagaimana, waduh, cucunya gimana lagi juga, cucu saya yang satu, wah. Tapi saya tetap, Tuhan, semua adalah di tangan. Sekarang Tuhan, saya mau rekaman, tolong Tuhan kurangi. Saya cuma gitu aja, kasih ayat-ayat itu. Mana yang harus saya bicarakan? Itu Tuhan menilai situ. Nah, tempat yang tinggi Tuhan dia. Wah, ini bener. Iya, jadi kita jangan karena ada masalah. Wah, Tuhan gini, masalah tetap ada. Oh, ya memang ada masalah. Gak ada, Tuhan gak pernah janji bilang, ayo melayani, nanti gak ada masalah sampai dipanggil pulang. Gak ada. Tetap ikut salib, ya, sangkal diri ikut salib, pasti, ya, itu, ya, karena kasih itu berkorban, ya, kasih itu berkorban, ya, di Amsal 11 ayat 24-25, ya. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, ya, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jelas kan firman Tuhan. Korban. Ya, beri, maka kamu akan diberi. Ya, saya selalu beri, tapi saya memberi nggak perlu dilihat orang. Karena apa? Firman-Nya yang bilang, Alkitab bilang, kalau memberi tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Jangan ditunjuk-tunjukin. Ini loh dari saya, ini loh dari saya. Apa? Ya. Terima kasihnya sudah dari orang ini. Udah. Nah, nanti ada apa-apa? Tuhan, aku kan sudah memberi begini-begini. Kok aku ngalami yang begini gak enak? Ya, koreksi diri sendirilah, ya. Tapi selama kita berjalan di jalan yang Tuhan sudah tentukan, gak ada. Karena hukumnya beri, maka kamu akan diberi. Kalau sampai begitu, kalau sampai tidak terjadi, koreksi diri sendiri. Amin. Ini memang Tuhan yang bilang, ya, orang yang berharta tetapi bertambah kaya. Karena apa? Dibalas lagi, dibalas kembali. Ya, jadi bukannya terus nanti 500 kali, 100 kali atau berapa puluh kali, enggak ya. Yang penting dibalas berlimpah. Ya, kita mengajar begitu. Ya. Bukan orang yang wah kamu perhitungan banget.
Tuhan nggak mau memberi, nggak apa-apa. Biar bagaimana gereja tetap bangkit, nggak usah takut. Yalah. Saya dulu mengalami juga, bagaimana nggak ada yang memberi, nggak apa-apa. Bayar gedung, bayar ini, udah jalani sendiri. Akhirnya saya kecil utang. Ya, tapi Tuhan yang ganti juga lah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu saya alami semua. Ya, sekarang sih saya menikmati aja, menikmati ya kemerdekaan. Ya, itu dia. Jadi firman Tuhan nggak pernah bohong, ya. Ya, banyak memberi, akhirnya berkelimpahan. Nah, kita maju lagi. Amsal 19 ya, Amsal 19 ayat 17. Nah, ini udah saya kasih tanda. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ini ayat, kalau saudara pikir ayat ini kok yang lucu, masa Tuhan utang sama kita, ya kan? Ini kan perumpamaannya, ya, perumpamaannya, ya. Jadi umpama kalau saudara memberi kepada orang yang kekurangan, ya, berbelas kasihan kepada orang yang lemah, kasihan, ya, berbelas kasihan, ya, dibilang, kita bilang itu namanya memiutangi Tuhan, ngutangi Tuhan, ya kan? Luar biasa. Kita ngutangi Tuhan, bonusnya mungkin berlipat kali ganda. Itu baru bonusnya. Belum nanti ya macam-macamnya. Ya, inilah ikut Yesus memang ikuti saja apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, di situ kita ikuti. Jangan pakai cingli apa bocingli. Wah, susah kalau pakai cingli atau bocingli. Masuk akal apa enggak? Saya percaya saudara ikuti. Tidak ada ceritanya orang Kristen yang benar-benar dalam Tuhan. Ya, tidak ada yang hidup susah. Tidak ada yang hidup susah. Semua diberkati. Semua diberkati. Ya, yang mungkin itu takarannya dari Tuhan sendiri. Ya, bukan ukuran kita, bukan takaran kita. Mungkin ukuran takaran Tuhan lebih dari yang kita bayangkan, lebih, ya, banyak. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah membuat atau menyengsarakan semua anak-anaknya yang patuh, yang taat, setia. Ya. Setia firman Tuhan. Tidak ada. Ya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tidak pernah. Ya. Jadi kita jelas harus ikut aja. Ini bayangkan saja, masa sampai dibilang memiutangi. Ya. Ikan, kalau kita lihat lagi, satu ayat lagi saja. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 5. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nih, ya. Kuncinya apa? Turuti firman Tuhan. Turuti firman Tuhan. Katakan ya bahwa sudah sempurna kasih Allah. Ya, saya dalam kehidupan saya dari awal saya percaya Yesus, ya, saya selalu ikuti. Suruh apa saya ikuti. Ya.
nggak ada uang, saya jual apa yang saya ada. Saya alami. Dan apa yang tadi Tuhan katakan tidak pernah berubah. Tuhan kembalikan. Ya, jangan dipikir, wow, no. Enak itu bukan karena duit apa. Enak itu di sini loh, damai sejahtera, senang, sukacita. Ya. Itu. Kan saya lakukan. Tuhan pernah suruh saya pergi KKR ke daerah. KKR ke daerah, duitnya sombong, ya kan? Tapi ya itu apa yang ada saya jual mobil. Makanya Tuhan itu, waduh, kalau saya bilang Tuhan kok baik sama saya. Dengan apa saya balas? Kita nggak bisa balas. Bisanya nyicil tahu? Nyicil terus. Nggak habis-habisnya, nggak bisa habis. Kita nyicil nggak habis. Nyicilnya apa? Ya nurutin tuh. Gitu aja. Amin. Saudara kalau percaya, ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Jangan saudara pikir, wah, banyak. Saya kan apalagi di saat pandemi begini. Saya lihat sendiri bagaimana. Ya nggak mau cerita lah, nggak baik nanti bilang saya makan duitan apa enggak kan. Saya jauh semua. Saya banyak mengalami berkat. Ya dari mana aja. Ya. Pikir ya, gua gak kasih per bulan mati lo, gak ada. Tuhan gak ada begitu. Orang gak bisa mati di gereja, gak ada. Percaya saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Yesus, terima kasih untuk semua yang sudah hamba sampaikan. Harapan-Mu nyata Tuhan. Percaya bila semua anak-anak-Mu yang mendengar firman hari ini melakukan dengan benar, setia, mereka semua akan Kau berkati berlimpah-limpah. Karena Kau Allah yang pemurah, Kaulah Yehova Jireh yang menyediakan segala sesuatu buat kita. Tidak ada orang Kristen hidupnya kekurangan, yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akhiri pada kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Osakarabata sindi kiara labata labana. Indah bakara labata sikira barabalabalabala sindi. Kekasih Tuhan, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini
menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.